Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. sore ini kita bisa bertatap maya ya. Di sini akan ada Bu Maya ya. Jadi bertatap maya, maka semua menatap Bu Maya. Ya, maya itu apa namanya? Virtual. Jadi Bu Maya itu ya, tidak nyata. Oke, ini 12. Kalau nggak salah berapa ya? 14 ya, 15 ya. Assalamualaikum, Prof. Mohon maaf, izin ini mau minta izin. Kebetulan saya ini sekarang sedang penyusunan bahan ajar di PPG. Kebetulan sedang PPG, jadi mungkin ini Ya udah. dua kamera saya. Ya. Oh, sedang ikut PPG. Ya, Pak sedang Asep. PPG. Ini Ya, yang angkatan berapa? Yang angkatan 4, Pak. 4. Oh ya. Itu di mana PPG-nya, di UPI? Bukan di Makassar, Pak. Makassar. UNM. Oh ya. Oke, saya pikir harus fokus Pak Asep ke sana. Ya. Siap. Terima kasih, Prof. Berhasil. Ya. Ya, amin. Mohon. Oke. Ternyata yang beberapa domain UPI Edu itu sedang down ya. Perwalian down, spot down, Sidimas down. Waduh, ini jadi serba down. Saya belum bisa memasukkan materi ke pertemuan terakhir. Tapi intinya nanti dimasukkan supaya ada yang bisa dibaca ya, gitu ya. Nah, tadinya saya mau Bapak Ibu sudah mulai memikirkan sebuah bahan tulisan atau artikel yang nanti untuk dipublish itu ya, gitu ya. Nah, cuman bagaimana supaya layak sebagai artikel ilmiah, gitu ya. Nah itu belum saya rumuskan seperti apa nanti isinya. Tapi yang baru ada di pikiran saya adalah studi bisa saja hal-hal di dalam pendidikan, apakah metodologi pendidikan atau misalnya pendekatan atau strategi ya, ditinjau dari sisi filsafat lah gitu ya. Jadi metodologi itu filsafatnya kemana gitu ya, pendekatan tuh kemana gitu ya. Nah coba dipikirkan lah ya, bisa nggak gitu ya. Atau bisa saja tentang peserta didik misalnya, bisa saja tentang kurikulum misalnya gitu ya. Nah, dilihat dari sisi filsafat ilmu gitu ya. Nah itu coba nanti pikirkan. Saya sedang menginikan bagaimana merumuskan alur beserta kejelasan tinjauannya gitu ya. Misalnya nggak bisa saja tidak terlalu global, tetapi misalnya dilihat dari sisi ontologi, dari sisi epistemologi misalnya ya. Nah, itu tinjauan spesifik lah gitu ya. Atau coba Bapak Ibu mencari searching artikel-artikel kaitannya dengan filsafat ilmu dan pendidikan misalnya ya. Nanti akan keluar sejumlah artikel, kemudian mungkin ada yang tertarik gabungan dari beberapa artikel, Bapak Ibu lihat ya. Atau kaitannya dengan tempat kerja gitu ya misalnya. Supaya ada cantolannya lah gitu ya. Jadi ternyata di dalam keseharian ini loh secara epistemologi misalnya, secara ini. Atau misalnya kebijakan, silakan ya. Kebijakan kurikulum, kebijakan
Merdeka Belajar misalnya, coba diinikan, mulai dibuka-buka lah, mulai dipikir-pikir gitu ya. Nah, hari ini saya ada satu presentasi, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan ya. Oke, ini belum sempat ke spot karena sudah down, tapi kira-kira ini untuk menata kembali apa yang kita saksikan atau mengkonfirmasi atau memverifikasi gitu ya. Bisa juga validasi, apa benar yang hari ini kita pikirkan itu sudah juga dipikirkan oleh orang-orang terdahulu gitu ya. Dan kalau ada, maka mestinya sebuah keilmuan itu berkesinambungan ya, atau continue ya, continue. Ada beberapa riset yang sampai hari ini kan mandek ya, karena terputus gitu, terputus. Persoalan Darwin dan manusia itu juga berdasarkan diskusi-diskusi itu ada kegamangan ya, artinya belum, tidak ada mata rantai yang terputus gitu ya. Maka beberapa narasinya Darwin itu bersifat prediktif ya, atau bersifat kemungkinan gitu ya. Jadi bagaimana perkembangan, ada kesamaan perkembangan atau model atau tren perkembangan itu ternyata kan sama semua ya. Jadi kalau kodok juga diestimasi terus sampai seperti berjalan seperti manusia bisa juga gitu. Ternyata tidak hanya kera gitu ya. Nah, cuman beberapa hal yang bisa dijadikan uji coba itu kera iya gitu ya. Jadi suhu tubuh kera itu agak pada kondisi normal itu sama suhunya gitu ya. Kemudian beberapa antibodi, beberapanya tidak seluruhnya sama gitu ya. Jadi beberapa uji coba virus atau uji coba vaksin, uji coba apalah gitu ya, itu makanya menggunakan hewan-hewan seperti itu ya, termasuk tikus ya, tikus. Jadi ini, nah itu jadi masih terbuka gitu ya, upaya-upaya mengungkap tabir yang kompleks dalam kehidupan ini gitu ya. Kalau misalnya rusuk-rusuk di daun teratai di air itu ya, ternyata kalau teratai itu ditempatkan pada air yang memiliki koefisien massa jenis atau apa tertentu gitu ya, ternyata mampu menahan beban yang berat gitu ya. Kemudian es di kutub atau di sebuah negara yang sedang musim salju itu bisa dijadikan landasan untuk Hercules yang besar gitu ya, asal kecepatan landingnya itu tertentu ya. Itu bisa dibuktikan baru dalam bentuk matematik ya, dengan persamaan matematik. Saya tidak tahu apakah sudah uji coba secara real atau belum gitu ya. Nah, itu juga masih. Nah, jadi masih terbuka ya, silakan kalau Anda ingin jadi seorang ilmuwan itu. Tapi ada kalanya seperti pemenang Nobel yang dari India, yang ahli matematik itu
dia bisa menemukan persamaan diferensial orde keberapa gitu ya, tetapi dia tidak bisa menjelaskan ya. Tetapi diuji oleh komputer hasilnya sama gitu ya. Tapi itu sudah orde tinggi gitu ya, si ininya ketemu, tapi dia sendiri tidak bisa menjelaskan. Ada yang seperti itu gitu ya. Mungkin butuh alat bantu tambahan, sebuah persamaan apalah gitu ya, bisa dihadirkan, bisa saja menjadi mediasi untuk lebih menjelaskan. Nah, itu sesungguhnya perkembangan keilmuan yang sebenarnya sebesar apa debu lah gitu di alam ini gitu ya. Ilmu yang ada di dunia ini itu masih sekeprul debu yang mungkin juga entah kelihatan atau enggak sih debunya gitu ya. Jadi sebenarnya di film-film fiksi atau film-film apa namanya sains prediktif gitu kan, bagaimana kehadiran makhluk yang memiliki teknologi canggih gitu ya, teknologi canggih gitu ya. Dan ini kan masih mau dibongkar gitu, seperti apa gitu. Karena pada beberapa bukti-bukti kehidupan seperti piramid-piramid gitu ya, yang misalnya pada usia jutaan tahun yang lalu itu ternyata ada potongan-potongan eh, bentar. Hmm, bentar. Hmm, ah, potongan-potongan batu yang sebenarnya itu hanya bisa dipotong bukan oleh alat yang ada, pemotong yang tercanggih yang ada hari ini gitu ya. Jadi kayak alat dengan teknologi sangat tinggi gitu ya, hasil potongannya itu gitu ya, dari struktur, dari apa, kalau nggak salah sudah ditayangkan dan ada beberapa di YouTube juga keluar gitu ya. Itu nggak ada alat yang mampu memotong hasilnya seperti itu sekarang ini. Sekalipun dengan teknologi yang pemotong yang paling canggih, sebut saja apa namanya, sinar apa ya itu teh, kalau untuk alat memotong itu, nah itu nggak ada. Laser ya, laser misalnya, laser gitu ya. Laser kan kalau pada benda-benda kayak daging, kayak apa namanya, halus lah gitu, ya itu nggak ada masalah kan gitu ya. Hampir beda-beda tipis dengan alat pemotong konvensional ya, seperti sebut saja cutter tertipis gitu ya. Itu dipotong daging misalnya sampai tingkat ketipisannya mungkin berapa, apa namanya, kayak selaput gitu ya. Nah, ada pemotong konvensional bisa menghasilkan itu, kemudian laser apalagi kan gitu ya. Tapi untuk batu, nah ini belum ada hari ini batu yang menghasilkan potongannya seperti piramid di mana ya gitu ya. Tapi ditemukan di hutan seperti peninggalan-peninggalan, termasuk apa namanya, rodanya kereta Firaun itu
ternyata dihasilkan oleh teknologi yang tidak sederhana, gitu ya, yang tidak sederhana. Kan sedang diteliti juga si roda, si apanya. Gitu ya. Nah, jadi dimungkinkan bahwa pada saat itu teknologi sudah tinggi juga sehingga ada makhluk yang sekarang entah di mana gitu ya, mereka sangat tinggi, gitu ya, sangat tinggi teknologinya. Nah itu yang menjadi perbincangan populer di kalangan para ilmuwan gitu ya. Bagaimana kalau mereka menyerang bumi, gitu ya. Kan beberapa film juga ada ya ini kan bagaimana makhluk luar, kita nyebutnya makhluk luar angkasa atau makhluk planet luar itu menyerang bumi, itu kayaknya kita kalah lah dengan seperti itu gitu ya. Nah itu kan menunjukkan bahwa masih ada tabir yang harus dibuka tentang kesinambungan gitu ya, tentang kesinambungan pengetahuan, kesinambungan teknologi. Oke, ini saya mana ini nih. Oke lah. Oke, saya menyebutnya sejarah ilmu pengetahuan. Aku nggak mau full. Oh ya. Nah, jadi ini yang tercatat, yang didokumentasikan, walaupun mungkin tidak begitu lengkap gitu ya, tetapi sudah bisa dinarasikan. Ada pra Yunani kuno ya. Sebelumnya walau alam mungkin ada, gitu. Tapi perangkat sekarang belum bisa menjangkau. Gitu ya. Pra Yunani kuno ini itu kira-kira tahun, ini nyebutnya gimana nih? X 15-7 abad ke berarti 157, abad ke 157 sebelum Masehi. Nah, itu maksudnya masih ada artefak-artefak yang bisa dikelompokkan pada masa itu. Kemudian Yunani kuno, ya abad 7 sampai 2. Mungkin ini teh abad 15 sampai 7 kayaknya ya ini teh. Benernya mah gitu. Bukan abad 100. Benerin dulu. 15 juta kayaknya, 15 juta tahun yang lalu. Nah, dari mana mereka mengukur usia bumi? Itu biasanya dari radioaktif ya. Jadi radioaktif kan ada waktu paruh dan seterusnya gitu. Akhirnya bisa diukur di situ ini pada berapa juta tahun yang lalu. Mungkin juga miliar tahun yang lalu. Kemudian zaman pertengahan dan zaman modern. Nah, paling kita banyak membahas itu zaman modern ya. Kesananya bahwa pertengahan itu lebih ke rujukan-rujukan fundamental yang bisa diambil gitu ya, atau dirujuk, ada kesinambungan. Kemudian zaman kontemporer dan ada periode perpolitikan di negara-negara gitu ya, atau politik nasional. Inilah yang mempengaruhi atau pengelompokan periode berdasarkan periode dari perkembangan ilmu. Ya. Ada kalanya memang perang itu juga mendorong perkembangan ilmu dan teknologi ya. Saya sudah sampaikan satu contoh bahwa perang itu adalah laboratorium sains dan teknologi bagi negara-negara yang
melaksanakannya ya, gitu. Karena laboratorium ininya dibawa ke sana, ke perang gitu ya. Bahkan para ilmuwan itu juga dibawa, dikontrak, bahkan diwajib militerkan gitu ya, wajib perang. Mereka di sana penelitian, melakukan penelitian terhadap berbagai hal gitu ya. Bagaimana satu kelompok bisa menguasai kelompok lain dari sisi kecanggihan peralatan. Ya. Dulu ada cerita kalau nggak salah di Vietnam ya. Di Vietnam itu Amerika kewalahan, Soviet, karena banyak hutan-hutan. Ya kan, tentara Vietnam itu ngumpet di hutan yang lebat gitu ya, yang tidak kelihatan oleh sekutu gitu ya, sehingga kalah waktu itu. Lalu dibikinlah senjata biologi untuk supaya membuat orang tertawa, tertawa gitu ya. Maka ditembakkan senjata biologi itu ke hutan. Semua orang yang ada di situ yang menghirup senjata itu atau asap itu atau apalah gitu, tertawa gitu ya. Jadi maka ketahuan, oh di situ tembak. Ya. Kemudian ketahuan lagi, wah ini pakai senjata biologis, tertawa gitu. Maka semua pakai masker. Pakai masker tentara Vietnam itu. Pakai masker, ditembakkan, nggak ada yang ketawa. Waduh, ini pakai masker kayaknya gitu ya. Nah, maka dibikin lagi senjata biologis perontok daun. Ya. Maka hutannya rontok semua, gitu. Nggak ada yang bisa ngumpet lagi di situ ya. Nah itu bagaimana peran ilmuwan di dalam mencari ya dalam tanda petik itu solusi dari permasalahan-permasalahan tadi, permasalahan yang nggak ketahuan karena ngumpet, suruh ketawa. Ternyata mereka tutup hidungnya sama mulutnya, udah dikasih rontok lah seluruh daun-daun sehingga bisa kelihatan. Ya, nah ini peran teknologi. Belum lagi di dalam persenjataannya sendiri gitu ya. Bagaimana senjata sekarang kan sudah senjata itu bisa dikendalikan ya, dikendalikan. Ini catatan yang sudah ada. Perkembangan ilmu itu evolutif. Tetapi ketika sudah menjadi teknologi itu bisa revolutif ya. Karena langsung merubah perilaku manusia, perilaku orang, sehingga disebut revolusi industri. Ya, itu pada tingkat implementasi pada industri gitu ya. Keilmuannya sendiri secara umum itu evolusi. Tiap periode itu punya ciri khas tertentu, ya, ciri khas tertentu ditentukan oleh perilaku, oleh kebutuhan, oleh desakan gitu ya. Nah, manusia-manusia yang berperang itu lebih cepat menguasai teknologinya ya. Sehingga kaum yang berperang itu akan terus berperang. Itu diantaranya. Perkembangan tidak terjadi pada satu tempat. Ya, jadi sudah mulai di mana-mana. Kadang ada orang yang berpikir yang sama di dua negara. Orang itu berada di dua negara yang berbeda. Ya. Seperti Faraday dengan Lenz. Ya. Lenz orang mana ya? Jerman ya. Kemudian Faraday itu mengatakan bahwa di sekitar arus kawat berarus, kalau kawat diberi arus listrik, maka di sekitar kawat itu timbul medan magnet. Ya, itu orangnya tidak pernah komunikasi di dua negara yang berbeda, tetapi
melakukan hal yang sama, ya, dan hasilnya sama. Ya. Kemudian yang mendorong juga, yang menyebabkan juga perkembangan pengetahuan adalah curiosity, ya. Jadi rasa ingin tahu dari manusia, jadi hasrat ingin tahu. Nah, pra Yunani kuno itu biasanya diteliti pada artefak-artefak atau peninggalan-peninggalan yang kuno, ya, benda-benda apa, benda-benda yang mereka bikin itu bisa menunjukkan bagaimana ilmu pengetahuan pada saat itu, gitu ya, berdasarkan karya-karyanya. Kemudian dari peninggalan yang sengaja dicoret-coret lah, ditulis-tulis gitu ya oleh mereka sebagai sebuah tanda eksistensi mereka gitu ya. Apalagi misalnya ketika setelah memenangkan perang biasanya diberi tanda ya bahwa sekarang kami yang menang misalnya gitu ya. Kemudian ada pada zaman Yunani kuno juga, pra Yunani kuno juga ada pemahaman tentang gejala alam ya. Kayak petir, ombak, apalagi lah. Mereka sudah menjadikan hal itu sebagai pengetahuan yang bisa dijadikan patokan ya, atau jadikan dasar untuk melakukan berbagai aktivitas atau kegiatan. Contoh misalnya petir kan gitu ya, atau bintang, bisa, itu fenomena alam yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan. Nah, tadi di salah satunya adalah peninggalan benda, itu alat dari batu, alat pukul, alat potong, alat untuk menggali gitu ya. Nah, itu menunjukkan bagaimana pikiran orang pada saat itu gitu ya. Bagaimana pengetahuan pada saat itu. Kemudian tulang-tulang hewan ya, hewan itu menunjukkan juga bagaimana komunitas itu beraktivitas, bekerja, kemudian memberdayakan lingkungan. Itu misalnya kalau ternyata ditemukan banyak tulang-tulang hewan jenis A misalnya, maka penduduk pada saat itu artinya bisa berdampingan hidup dengan hewan-hewan itu kan gitu ya. Lalu dicarilah karakteristik hewan, ternyata itu hewan buas, hewan apalah gitu misalnya. Jadi bisa ada hubungan tiadanya orang-orang di situ itu karena ada yang kabur atau diusir, ada yang memang dikonsumsi oleh si hewan-hewan itu. Itu menunjukkan bagaimana masyarakat yang terjadi. Kemudian sisa tanaman, ya sisa tanaman. Jadi ada tanaman-tanaman yang sudah dilakukan rekayasa di dalam pemanfaatannya. Artinya di situ sudah ada upaya bagaimana menghasilkan kebutuhan dasar hidup ya untuk tanaman-tanaman. Walaupun pada penggunaannya itu pada kenyataannya berbagai hal seperti untuk konsumsi makanan, untuk obat-obatan, untuk perlindungan ya. Untuk juga ciri ya, untuk ciri mereka budidayakan tanaman tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian juga pada masa pra Yunani kuno itu juga orang-orang sudah berpikir ya pertama eksistensi tadi ya kan eksistensi. Jadi menunjukkan keberadaannya, menunjukkan kalau menang, menunjukkan kemenangannya itu dengan selebrasi ya, dengan selebrasi. Itu di gua-gua itu ada tanda-tanda, gitu ya, tanda-tanda. Tanda-tanda itu menunjukkan adanya manusia atau adanya kehidupan
di situ gitu, entah seperti apa, mungkin di antara mereka sudah sebenarnya mengenal simbol gitu ya. Lalu di tempat penguburan, ya, tempat penguburan juga bisa dijadikan peninggalan benda-benda karena tempat penguburan itulah sesuatu yang dirancang, yang direncanakan, gitu ya. Artinya yang diurus, ya. Maka kalau diurus berarti serius, gitu ya. Bagaimana penguburan atau tempat penguburan itu disiapkan, ditata, gitu ya. Sudah ada penahan-penahan. Jadi kalau yang penimbunan mayat biasa kan di sebelumnya itu mereka tanpa apa-apa, kayak ngebuang apa saja, brus langsung diinikan oleh tanah, ditimbun tanah. Kemudian tulang belulang manusianya sendiri gitu ya. Nah, itu menunjukkan bagaimana di situ ada orang yang hidup gitu ya. Cuman orang hidup itu kan jadi pertanyaan, apakah singgah sebetulnya lewat gitu ya. Kecapean dan sebagainya mati di situ. Atau memang di situ ada komunitas sampai punah. Terjadi kepunahan di situ. Nah, sebetulnya belum tentu punah dalam arti hilang mati ya. Tetapi punah itu tidak ada di situ. Tidak ada di situ. Jadi tidak ada tanda-tanda belulang manusia di situ. Nah, bukan berarti tidak ada pernah hidup manusia di tempat itu. Tetapi suatu ketika mereka terusir misalnya oleh sebuah gerakan atau sebuah pemberontakan atau persaingan. Ya. Nah ini yang dimaksud dengan peninggalan benda-benda. Ya. Kemudian terkait dengan peninggalan data tertulis, ya, data tertulis itu biasanya jadi kalau kita sekarang selfie ya apa-apa selfie gitu ya, itu sebenarnya dulu juga begitu, cuma kan alatnya belum ada. Tapi kalau dampak dari situ ya tentu ada pesan, ya kan, pesannya apa misalnya dari gambar-gambar peristiwa tersebut gitu ya. Kalau anak-anak milenial atau native digital itu ada orang yang menyebutkan itu pasti defisit kasih sayang, ya, kekurangan kasih sayang gitu ya. Loh, gimana maksudnya? Ya, kalau misalnya sebelum ada perangkat teknologi yang sangat simpel dan canggih hari ini, kalau saya dilahirkan atau orang-orang yang lebih tua dilahirkan, itu selalu diterima ya, atau di papa gitu, di apa ya? Papa bahasa Sundanya tuh. Atau ya diterima, kemudian disiapkan kelahirannya itu dengan dua belah tangan. Nah, dengan dua belah tangan. Jadi orang-orang dulu itu sangat disayang oleh keluarganya. Kelahirannya saja itu diambil atau diapag lah ya, dengan kedua belah tangan gitu ya. Kalau anak-anak sekarang kelahirannya itu hanya diterima atau dipapag oleh sebelah tangan, ya kan? Karena yang satu tangannya ambil fotonya, kan gitu ya. Jadi kasih sayangnya aja udah kurang, kira-kira begitulah, ya analoginya. Nah, ini gambar-gambar peristiwa itu menunjukkan eksistensi dan pesan di situ. Eksistensi, keberadaan, pesan itu apa isi atau kejadian atau makna di situ. Ya. Kemudian pictographic printing konkret. Ya, sebenarnya waktu itu sudah mulai
adanya semacam cetakan gitu ya. Ya tentu cetakannya dalam bentuk, jadi huruf itu dicetak gitu ya, atau gambar itu dicetak. Itu sudah mulai juga berpikir begitu saat itu ya. Kemudian ada juga hubungan dari similarity atau dari analogi ya, gambar dengan berbagai hal termasuk peristiwa yang sama gitu ya. Jadi maksudnya ada kesamaan gambar simbol, ternyata peristiwanya bisa dikategorikan sama gitu ya. Maka itu dari peninggalan tertulis bisa melihat juga dari sisi similarity, analogi tadi setaranya dengan seperti apa. Kemudian sudah dikenal juga waktu itu namanya lambang hieroglif ya, tanda suku kata. Ya, jadi sudah ada kesepakatan. Kemudian abjad juga sudah ada. Abjad itu kan melambangkan ya satu lambang, satu abjad itu satu interpretasi atau satu deskripsi gitu ya, suku kata. Kemudian sudah juga ada tanda-tanda kemampuan berhitung gitu ya, dari antar personal atau antar individu. Kemudian juga sudah ada semacam alat komunikasi ya, korespondensi, dan ada bisa dihubungkan dengan proses atau peristiwa yang terjadi gitu ya. Jadi ketika ada sebuah misalnya peninggalan itu di sekitarnya ada dokumen ya, maka dokumennya itu sudah mengarah ke dokumen komunikasi pada saat itu. Oke, lalu yang gejala alam ini juga sudah akan membentuk pengetahuan, diantaranya gugusan bintang ya. Kan sampai hari ini di kampung-kampung masih saja melihat apakah itu hilal atau apakah itu cuaca, itu menggunakan gugusan bintang gitu ya. Namun dengan kecanggihan teknologi itu bisa tidak dijadikan patokan utama karena sudah menggunakan perhitungan-perhitungan yang akurat dengan daya prediksi atau ekspektasi yang jelas ya. Itu ada. Kemudian mereka juga sudah mengenal adanya perbedaan antara kedudukan matahari dengan bulan. Ya. Oh ini gejala apa nih? Kayaknya bulan tuh seperti itu kemunculannya gitu ya. Matahari seperti itu gitu ya. Jadi dianggap itu adalah sebuah fenomena alam atau sebuah kejadian alam yang memiliki interpretasi tertentu atau memiliki arti tertentu ya. Kemudian ada gejala bintang bergerak di antara gugusan. Nah, itu mereka sudah mulai juga berpikir dengan adanya itu. Oh, ada apa itu? Ya. Kenapa begitu? Dari mana ke mana? Jenisnya seperti apa? Bentuknya seperti apa? Itu mereka terus ditata di dalam otaknya dan sudah dituangkan di dalam simbol-simbol gitu ya. Wah, ini pada tanggal, kalau tepatnya itu kapan terjadi, lalu apa yang terjadi di gambar. Perhitungan hari juga sudah mulai dikenal atau disepakati gitu ya, karena ada perubahan yang ekstrim antara siang dan malam itu, sehingga itu merupakan hal yang rutin atau hal yang mesti terjadi gitu ya. Demikian berikutnya setelah ada hari ya itu bisa ditentukan bulan. Kan awalnya berbagai hari juga awalnya banyak kan waktu itu. Sekarang disepakati harinya itu sampai Sabtu ya, 7. Ya. Kemudian gejala alam itu yang paling populer itu
ketika melibatkan cahaya atau melibatkan matahari. Ya. Contohnya gerhana, itu gejala alam yang bisa menjadi parameter tentang cuaca misalnya, parameter tentang pergerakan atau arah angin misalnya. Nah itu sudah mulai pemahaman akan gejala-gejala alam atau fenomena-fenomena. Nah alurnya itu hampir ini yang paling sederhana ya. Jadi alur dari ilmu pengetahuan itu mengetahui bagaimana tentu berdasarkan pengalaman, ya, bagaimana hal itu terjadi. Jadi ingin mengetahui dan ingin membuktikan bagaimana hal itu terjadi lah kira-kira. Setelah tahu atau bagaimana terjadi, maka dia harus memenuhi alat-alat bukti atau fakta-fakta yang bisa ditunjukkan, ya. Dan fakta-fakta itu bisa diterima, bisa juga tidak disepakati atau ditolak karena berbagai kekurangan, ya, kekurangan persyaratan atau ada persoalan yang belum ada jawabnya. Ya. Kemudian kemampuan abjad dan bilangan alam, ya. Jadi ini sebuah abstraksi, ya. Bagaimana alur pengetahuan itu diperoleh atau disepakati. Ya. Kemampuan menulis, menulis, berhitung dan kalender itu juga sudah ada ya. Sehingga perjanjian kerjasama misalnya antar ke kelompok gitu ya. Itu sudah bisa dengan lebih dipercaya gitu ya bahwa hal ini proses-proses yang akan dilewati dalam waktu setahun. Nah, itu kalender ya, kalender. Kalender juga sejarahnya panjang ya. Ini yang terakhir itu seperti itu. Dan memang ternyata sudah ada juga kemampuan meramal, kemampuan memprediksi gitu ya. Apa bedanya ramalan dengan prediksi? Kalau ramalan itu lebih kepada data-data atau tanda-tanda yang bersifat bisa dilanjutkan, maka diprediksi lanjutannya atau diramal lanjutannya, gitu ya, akan sebuah peristiwa. Ternyata misalnya kan kita juga sudah menemukan ada gejala alam yang terjadi 100 tahun sekali, misalnya ya, gitu ya. Ada yang sekian puluh tahun sekali. Gitu ya. Nah, kalau nggak salah 100 tahun sekali itu bumi akan masuk ke daerah bebatuan. Bisa terjadi hujan batu, gitu ya. Dan hujan batu konon disinyalir sebagai argumen kenapa dinosaurus dan sebangsanya itu punah. Itu karena memang hujan batu. Nah, jadi sekarang kita menuju hujan batu sebenarnya. Para ilmuwan sedang membuat perisai lah, perisai bagaimana agar si batu itu bisa dialihkan atau bisa tetapi ada lagi yang memprediksi dari sisi waktu, misalnya berapa lama bisa sampai ke bumi gitu ya, bisa saja dia selesai di tengah jalan, habis gitu ya. Nah, itu juga bisa dalam kaitannya meramal peristiwa. Nah ini Yunani kuno itu dibagi dua, ini kuno 1, kuno 2. Ini zamannya zaman Thales ya, bukan Thales. Kalau Thales Bogor ya. Thales ini ya. Itu sudah ada konsep yang namanya arche ya. Archi itu bagaimana kesadaran bahwa kita di suatu tempat yang memiliki hubungan dengan kehidupan gitu ya. Maka dia sadar
bahwa dia harus hidup dari alam itu. Dia harus saling menjaga, saling memelihara gitu ya. Nah, terutama pemahaman akan air misalnya ya. Nah, itu sudah paham bahwa ingin minum atau perlu minum atau harus minum gitu ya. Dan dulu kan ada juga yang disebut dewa air ya, dewa air yang oleh Asep atau Dalang Sunda itu dianalogikan dengan ketokohannya Semar, ketokohannya Pandawa dan Semar. Gitu ya. Itu. Nah itu melambangkan kayak Antarja itu kan penguasa air. Gitu ya. Gatot Kaca itu adalah penguasa udara. Itu lagi siapa ya? Kaca. Ada yang di darat juga. Ya. Ada, saya lupa lagi nih tokohnya gitu ya. Itu melambangkan bagaimana mereka memahami diperlukannya sebuah pengaturan ya. Darat, laut, udara gitu ya. Gatot Kaca Jakartawan namanya ya. Itu angkatan darat. Angkatan darat ya, Jakartawan itu. Kalau Gatot Kaca itu angkatan udara ya. Kalau Antarja itu angkatan laut. Nah, jadi seperti itu konsep-konsep yang disimbolikan dengan dalam sebuah pertunjukan. Kemudian mereka juga sudah pada zaman Thales itu adanya perkembangan, adanya perubahan yang bersifat evolutif genesis ya gitu. Jadi evolutif genesis itu perkembangan yang berbatas gitu ya. Pohon misalnya kalau diteliti sampai 1 tahun itu bisa saja setahun pertama itu pertumbuhannya sekian sentimeter per hari misalnya atau per bulan misalnya ya. Tahun kedua seperti ini. Tapi akhirnya ada sebuah top berhenti gitu ya, berhenti. Gitu ya. Dan itu adalah kekuasaan Tuhan kan gitu ya. Sama dengan di tubuh kita juga kan gitu ya. Rambut juga tumbuh dengan formulasi tertentu, rambut kepala maksudnya, beda dengan kumis fungsinya. Ya, atau rumusnya beda dengan kumis. Silakan kalau ada yang meneliti gitu ya. Kumis itu berapa sentimeter per hari misalnya ya. Rambut itu berapa sentimeter per hari gitu ya. Kuku misalnya coba ya, kuku. Walaupun ada orang-orang yang kukunya panjang, panjang dibiarkan sampai bermeter-meter gitu ya, tetapi berbeda ya, berbeda perkembangannya. Gigi masih berkembang nggak ya gitu ya? Jangan-jangan memang masih berkembang, tetapi karena kita pakai untuk makan itu sehingga seperti tidak berkembang, seperti tidak tumbuh lagi, tidak memanjang lagi gitu. Saya Nah, beda dengan hewan kan ada taring segala macam. Itu juga sebuah formula yang dipahami atau sebuah pengetahuan yang dipahami berkembang secara evolutif genesis. Kemudian zamannya Pitagoras tuh kan udah sekian ratus tahun sebelum Masehi kita gunakan pada hari ini untuk membuat perbandingan antara sisi-sisi ya yang hubungannya dengan tingkat kemiringan kan gitu ya. Seperti itu. Teori bilangan itu sudah mulai ada ganjil genap gitu ya, ada bilangan prima, ada kemudian hubungan antar bilangan gitu ya, antar bilangan. Bahkan bisa kenapa sampai 10 gitu ya. Kenapa dulu ada nggak sampai 10 sampai berapa gitu ya. Tapi ini
dan diadopsi di dalam computer science itu sehingga ada heksadesimal, ada okta, ada macam-macam kan gitu ya. Itu untuk penandaan sebuah biasanya pengalamatan ya, pengalamatan. Kemudian pembentukan benda-benda berdasarkan segitiga. Jadi dulu zamannya maka selalu bentuk itu diukur oleh bentuk segitiga, gitu ya, segitiga. Itu perkembangannya. Maka teori-teori tentang segitiga itu terus digali, terus difahami, gitu ya. Bagaimana keseimbangan terjadi, bagaimana beban itu terjadi, gitu ya. Nah itu dari konsep segitiga. Berikutnya ternyata banyak segi sebenarnya bisa digunakan untuk melakukan pendekatan apakah sebuah ukuran atau sebuah proses atau sebuah aktivitas. Hubungan nada dan panjang dawai itu sudah mulai juga, ya gitu. Udah bisa ini kalau ingin nyaring maka dawainya harus diperpendek ya. Kalau ingin bergema itu harus diperpanjang dawainya. Itu sudah paham mereka gitu ya. Sudah paham. Maka kesininya kan ada frekuensi, ada amplitudo, ada warna, macam-macam lah gitu ya. Kemudian berikutnya adalah Yunani kuno Sota itu sampai ke mana ini tadi Sokrates ya, Sokrates. Sampai Sokrates ya. Tidak meninggalkan tulisan, jadi tulisannya terus diperkaya malah. Tetapi sudah muncul metode dialektika gitu ya. Jadi sudah bagaimana membantu atau memahami sebuah proses kelahiran misalnya ya. Proses maka ada macam-macam penyambutan, macam-macam ritual gitu ya. Itu pada Yunani kuno 1. Ini Yunani kuno 2 ya. Ini menghalangi ya. Itu Demokritus ya. Kapan mulai mendengar Demokritus? Itu pada pembelajaran atom ya kan gitu. Demokritus itu pasti ini terkenal. Ini sudah mengarah ke bentuk optimal dari sebuah benda itu bulat ya, itu bulat gitu ya. Jadi dulu sebelumnya roda juga ada yang persegi gitu ya. Roda itu, maka jelig gitu ya, si roda itu dulu begitu. Lalu dikenal sampai segi berapa, mulai ternyata lingkaran gitu ya. Jadi berikutnya bentuk bola. Dan mereka mengamati bagaimana seluruh benda cair itu jatuh dengan berbentuk bola gitu ya. Tapi kan ada yang melember gitu. Yaitu kumpulan saja, kumpulan bola-bola juga bisa seperti itu. Kemudian prinsip dinamika perkembangan. Jadi ada fenomena perkembangan itu tidak sama gitu ya. Mereka sudah mulai juga tadi seperti tadi perkembangan tanaman, tumbuhan, hewan itu ada perkembangan dinamika yang berbeda-beda. Kemudian sudah dikenal konsep murni yang ilmiah. Ini secara intrinsik, jadi dari diri sendiri ya, diri sendiri. Ada saat misalnya berpikir ilmiah yang murni gitu ya, tanpa memperhitungkan pengaruh-pengaruh lain gitu ya. Kemudian walau masih ada juga konsep-konsep yang bersifat kebetulan. Nah, kebetulan itu ya kata waktu itu gitu yang sebenarnya tidak kebetulan, tetapi sebenarnya itu dari rancangan, dari perencanaan yang sesungguhnya memiliki tujuan, tetapi karena ditemukannya
tiba-tiba gitu ya, seperti tanpa tujuan gitu ya. Nah itu sering, dan sekarang sering diselidiki gitu ya. Kok ini ada yang seperti ini? Nggak mungkin lah kebetulan gitu ya. Maka dicarilah baik ke belakang maupun ke depan gitu ya. Kemudian Plato juga pada Yunani kuno 2 ya, Plato. Nah, ini sudah mulai ada pertentangan gitu ya. Bagaimana hukum tunggal ke jamak kan gitu ya. Bagaimana hubungan ada dengan keberadaan gitu ya. Bagaimana ide dengan realnya, kenyataannya. Ada pertentangan versus ya. Kemudian ada pendekatan atau kepastian matematik dengan kesempurnaan ide gitu ya. Ide mungkin belum ditunjang oleh kepastian matematik atau oleh formula-formula atau pendekatan matematik, tapi idenya sudah kemana gitu ya. Kemudian zamannya Aristoteles itu sudah metafisika ya. Jadi sudah menghubung-hubungkan antara gejala-gejala yang meta itu samar lah gitu ya, dengan gejala-gejala fisisnya ya, metafisika gitu ya. Sekarang juga mulai banyak diselidiki gitu ya, gejala-gejala alam yang masuk ke dalam metafisis. Ini keberadaan sebagai sebuah kenyataan. Jadi yang ada itulah yang nyata gitu ya. Nah, bagaimana di balik itu? Ini sudah mulai kan sebenarnya. Maka berkembanglah logika ya. Kemudian inferensi, silogisme, premis, dan konklusi, kesimpulan. Jadi dari logika, dari pikiran-pikiran tunggal menjadi pemikiran-pemikiran jamak ya, menjadi hubungan, kemudian sampai bisa disimpulkan gitu ya. Biologi sudah mulai terutama dari sisi kehidupan biotik ya. Biotik itu melakukan observasi. Jadi ada observasi, ada penyelidikan, bagaimana perubahan setiap saat gitu ya. Karena kondisinya dibeda-bedakan ya. Misalnya nanam pohon, yang satu di tempat terbuka, yang satu di tempat teduh gitu ya. Nah, itu sudah mulai diselidiki. Aktivitas ilmu itu diabadikan ke agama. Nah, ini prinsipnya ansila teologi ya. Jadi walaupun saat ini masih ada semacam pertentangan, itu sempat saya sampaikan, itu karena belum ditemukan saja gitu ya. Ditemukan saja. Kan agama itu dogma aksioma gitu ya, tinggal di ini. Contoh di peradaban, ini pada zaman pertengahan, peradaban Islam misalnya, Bani Umayyah itu bagaimana menguasai astronomi gitu ya. Kemudian berkembang di zaman Khalifah Ma'mun itu al-jabal, aritmetik ya, desimal sudah. Nah, memang zaman pertengahan ini sejumlah ilmuwan itu bermunculan ya. Orang sudah mulai tertarik dengan pengetahuan, dengan penyelidikan, dengan kepenasaranan, membongkar di balik rahasia-rahasia gitu ya. Nah, sampai Al-Idris menemukan peta, Ibnu Sina itu bapaknya kedokteran dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, lalu ada zamannya Renaissance. Apa ini?
Renaissance gitu ya. Ada beberapa ilmuwan seperti Roger Bacon itu sudah mulai menyusun ya pengalaman secara teratur, secara empiris gitu ya, atau berdasarkan pengalaman-pengalaman itu disusun langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang memang bisa disimpan atau bisa dijadikan patokan. Kemudian Copernicus ya dengan heliosentrisnya kan, ada Tycho Brahe itu komet lintasan gitu ya. Kepler itu bagaimana ruang luas lintasan benda itu membentuk elips ya, katanya. Gerak benda angkasa itu membentuk elips ya. Kemudian Galilei itu sudah mulai lebih rapi, ada observasi, ada eliminasi, ada prediksi, ada pengukuran dan pengujian ya, di eksperimen itu sudah lebih maju lagi. Nah, zaman modern itu sebenarnya dari René Descartes ya. Sudah tadi ada pengelompokan, keilmuan ya, ada ortogonal koordinat sistem, jadi sudah lebih lebih normatif, lebih bisa diulang, bisa dijelaskan, bisa dibuktikan gitu ya. Kemudian ada analitik geometri sudah muncul juga, dan berpikir filsafat fenomenologi itu artinya dibakukan sebagai sebuah metode berpikir. Jadi caranya berpikir. Itu zaman René Descartes. Isaac Newton ya terkenal dengan prinsipia teori gravitasi, kemudian ada kalkulus, integral, optik, ya itu zamannya Isaac Newton. Charles Darwin ini evolusi ya, yang sering membuat konflik karena dibandingkan dengan manusia ya. Kemudian ada kan Darwin itu lebih bagaimana perkembangan makhluk hidup yang survive kan gitu sebenarnya, survive gitu ya, tanpa intervensi kejadian atau hal lain gitu, murni dari perkembangan sebut saja genetika berdasarkan desakan atau tuntutan dari alam kan gitu sebenarnya. Kemudian Thomson, J.J. Thomson, Johannes James Thomson atau Johannes James Thomson, ya, elektron ini sudah elektron ya, mikro ya, alam mikro. Jadi ke benda-benda yang bersifat bermuatan listrik, elektron. Jadi ternyata di dalam benda-benda itu ada makhluk ya, kalau disebut makhluk itu yang tidak diam gitu ya. Jadi keberadaan atau eksistensi kehidupan ini karena bergerak atau karena pergerakan, karena tidak diam gitu ya. Kalau diam maka tidak akan ada objek, akan hancur gitu ya. Maka dalam setiap benda fisik itu selalu ada struktur dari elektron, proton, neutron gitu ya. Nah, khusus di benda-benda yang bermuatan listrik itu bisa direkayasa lagi menjadi energi kan gitu ya. Jadi tembok ini kita juga adanya karena ada yang bergerak di dalam setiap elemen-elemen atau partikel-partikel fisik gitu ya. Kalau tidak ini ya nggak bisa ya. Kalau planet-planet juga diam itu ya betul-betul hancur, betul-betul selesai ya. Jadi kapan akan kiamat? Ya apabila seluruh. Jadi gini, untuk menghancurkan gedung
pernah kan sering melihat dengan bom ya, dengan apa namanya, bukan dengan bom, dengan ledakan kan ya, ledakan gitu ya. Nah, ledakan itu sebenarnya untuk apa namanya, melawan energi ikat kan gitu ya di dalam partikel-partikel fisik kan gitu ya. Jadi kalau energi ikatnya lepas maka runtuhlah si fisik gitu ya. Si fisik itu runtuh gitu ya. Ini. Nah, energi mikro itu sebenarnya bisa meruntuhkan atau bisa merontokkan ikatan-ikatan ion, ikatan kovalen kan pernah dengar ya, ikatan elektron kan gitu ya. Nah, itu begitu. Nah, pernah ada film siapa ya dulu diperankan oleh Arnold, itu belum fiksi ilmiah gitu ya. Bagaimana sebuah kehidupan ini stabil itu karena interaksi energi luar dan energi dalam ya. Kayak kita gitu ya. Kenapa kita bisa stabil seperti ini ya? Karena ada hidup di udara. Ya, coba masuk ke ruang vakum. Ya, itu pasti nggak akan normal, nggak nyaman ya, seperti itu. Kemudian zaman kontemporer itu ini sudah mengarah ke spesialisasi, kekhususan ya, sudah ada apa namanya, sintesis ya antar ilmu, ada bioteknologi, ada psikolinguistik, ada apa namanya, fisik informatik, sekarang ada kemis interinformatik, bioinformatika dengan ininya, dengan apa namanya, ilmu komputernya. Ini sudah lintas, sudah interdisipliner ya. Oh, selesai ternyata Dit. Jadi pas jam 5:30 ya. Saya tadi ininya pingin jadi 5:30. Nah, itu saudara-saudara, jadi perkembangan ini untuk mengingatkan saja ya. Jadi kalau Anda sekarang memiliki ilmu pengetahuan, maka sesungguhnya yang terjadi dengan ilmu pengetahuan itu tidak sederhana. Maka disitulah kita harus bersyukur ya. Kita harus apa namanya, bangga gitu ya. Ternyata nggak sederhana gitu ya. Kita bisa memahami sebuah atau menguasai sebuah keilmuan, memiliki sebuah pengetahuan, itu perjalanannya panjang dan rumit gitu ya. Sehingga para pelopor itu sangat berjasa gitu ya. Nah, kita siapa tahu mereka itu penghuni-penghuni surga. Kita nggak tahu ya sebenarnya. Mereka itu berjasa untuk kehidupan gitu ya. Bagaimana Thomas Alva Edison, ya, bagaimana Einstein, bagaimana siapa Galileo Galilei yang dibutakan gitu ya, karena dianggap menentang kondisi atau pemahaman pada masa itu, tapi mereka berjasa. Nah, itu saja hikmahnya atau pesannya dari perkembangan ilmu pengetahuan ini. Jadi mudah-mudahan bisa menyadarkan kita bahwa satu, ini terus berkembang ya. Perubahan itu kan menjadi sebuah keniscayaan, dan kreativitas itu adalah sebuah fitrah atau sebuah jati diri manusia, itu kreativitas ya. Jadi kita di sini dalam rangka kreativitas, dalam rangka pengembangan ilmu, pengembangan pengetahuan dan teknologi. Gitu ya. Oke, saya pikir gitu aja cukup ya. Jadi tugasnya masih belum spesifik. Tugasnya coba Anda pikirkan apa yang bisa dihubungkan menjadi sebuah kajian
apakah mau komputer science-nya boleh atau mau kependidikannya boleh, dilihat dari sisi filsafat ilmu. Ya, misalnya ada ontologinya atau epistemologinya atau misalnya ada hal-hal yang sebenarnya ini kenapa seperti ini itu karena ini. Ya. Mungkin kalau jadi artikel jadi studi pustaka nantinya, studi pustaka. Gitu ya. Atau mungkin Anda bisa memprediksi berdasarkan tadi sejarah itu nanti teknologi komputer itu akan seperti apa. Ya, akan seperti apa. Kalau holografi sudah bisa diwujudkan, ya, maka benda-benda fisik ini nanti akan menjadi tidak ada, ya kan? Jadi komputer itu akan menjadi sehelai plastik nantinya, ya, yang bisa dilipat-lipat, ya. Bahkan mungkin ya tentu perkembangannya akan panjang, ya. Tapi saya bukan memprediksi. Kalau prediksi kan harus ditunjang dengan perjalanan atau proses yang lebih ini lagi ya, lebih terdokumentasi. Ini mah pikiran liar lah, pikiran liar. Maka kan kalau holografi nanti layar itu bisa di mana saja. Secara teknologi awalan kan sudah banyak ya sekarang. Bagaimana kita mempresentasikan atau si LCD projector itu layarnya udara, kan gitu ya, tidak di tembok lagi. Ada itu beberapa teknologi yang sudah seperti itu. Kemudian bagaimana si memori atau si perangkat-perangkat fisik ini nanti semuanya bisa dimigrasi menjadi sesuatu yang lebih fleksibel ya misalnya. Nah, itu kan ada hubungannya dengan material ya. Ada hubungannya dengan superkonduktor. Nah, jadi kalau superkonduktor nanti terwujud, maka holografi itu akan betul-betul bisa di ruang terbuka seperti ini gitu ya, ruang terbuka. Jadi nanti si bioskop itu sekarang kan bioskop masih flat ya, masih flat. Nanti bioskop itu nonton film itu kita melingkar, lingkaran gitu ya. Karena sama dari segala sisi tampilannya sama, gitu ya, seperti itu. Nah itu diantaranya pikiran-pikiran liar yang bisa saja terjadi oleh orang-orang yang kreatif gitu ya, orang-orang yang inovatif ya. Mungkin itu ya, Bapak Ibu ya, Bu Rani, Bu Maya, Ibu Wani ya, dan Bapak-bapak. Tapi kalau di sini ibu-ibunya sedikit ya. Biasanya ibu-ibu lebih banyak gitu ya. Tapi ini lebih sedikit. Ya tidak apa-apalah ya. Yang penting. Ini Pak Indra, rasanya Pak Indra baru ya, PRS ya Pak Indra. Halo Pak Indra. Ya, halo Pak. Bapak PRS ya? Enggak Pak, Enggak, dari awal. dari awal saya. Oh gitu. Iya. Atau Nah, namanya waktu itu saya WA ke Bapak. Atau namanya diganti enggak ya? Enggak Pak, ini asal negara. Ya, ya, susah ganti nama ya. Oke Pak Indra ya. Jadi sekarang Ya. 14, memang 14 ya dari awal juga. Mungkin gitu aja ya. Jadi saya ingin silakan Bapak Ibu berpikiran liar lah ya, ekstrim gitu ya, atau apa namanya? Kalau itu tuh radikal, tapi bukan aliran radikal, bukan. Pikiran itu harus radikal, ya, harus ekstrim gitu ya. Itu kan cara yang tidak biasa gitu ya. Tapi jangan jadi aliran radikal. Boleh. Jadi, radikalnya di alam berpikir itu silakan saja. Mungkin itu aja ya, Bapak Ibu. Selamat sore, selamat melanjutkan pekerjaan kalau ada pekerjaan ya. Wani masih di Kalimantan? Masih, Pak. Jadi tapi masih bekerja juga kan? Masih. Oh ya, bekerja di tempat tidur
pekerjaannya ya. Maksudnya di ruangan kecil gitu ya. Sambil ini belajar, ya dah begitulah anak milenial di zaman modern ini bisa melakukan banyak hal dalam ruang waktu yang pendek gitu ya. Itu bedanya ya. Oke, gitu aja. Terima kasih. Mudah-mudahan paling tidak Anda bingung lah gitu ya. Itu sudah cukup bagi saya gitu ya. Jadi kalau Anda tidak bingung, itu artinya tidak berpikir. Seperti itu aja ya. Gitu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Nah,